Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Sebelum khotbah mungkin ini nanti saya tidak ada kata sambutan dari ketua sendiri karena menggantikan khotbah saya nanti sambutannya. Namun demikian ada pengumumannya beberapa hari yang lalu Tuhan mengirimkan salah seorang malaikat dari Korea, Pak Pendeta Kim, adik saya secara rohani. Sekarang mereka itu menginap di guest house. Lalu untuk makan siang hari ini dia traktir untuk kita semua. Kemudian juga dia membawa oleh-oleh. Nanti mungkin setelah makan siang ada pembagian untuk masker pack. Itu untuk wajah ya. Untuk perempuan lebih bagus itu. Laki-laki juga boleh itu. Kemudian ada permennya. Jadi nanti kita bisa membagi-bagikan. Karena dia tidak mau dipuji. Dia tidak mau seperti akulah begini-begini, tidak mau. Makanya dia dengan rendah hati hanya bersedia, itu yang sembunyi-sembunyi gitu ya. Hari ini kita akan membacakan firman Tuhan terambil dari kitab Hosea pasal 6, mulai dari ayat pertama sampai ke 6. Kitab Hosea pasal 6 ayat pertama sampai ke 6. Kita bacakan dengan silih berganti sampai ayat 6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku. Dan hukumku keluar seperti terang. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita puji syukur karena dengan kemurahan Tuhan kita bisa menyelesaikan satu semester, apalagi semester genap ini. Memang kalau sudah selesai satu proses di dalam hati kita pasti ada sukacita. Amin. Ya, dengan penuh syukur. Namun demikian, ketika kita menyelesaikan satu bagian hidup kita ini, kita harus muncul sebuah pertanyaan. Selanjutnya mau apa? Sudah selesai satu semester yang genap. Bukan hanya itu mahasiswa saja, Bapak Ibu dosen dan semua dendik juga itu dalam semester ini begitu jeripaya dan juga itu susah untuk menyelesaikan untuk reakreditasi. Ada sebuah pertanyaan lagi ini. Selanjutnya mau apa kalau ini sudah selesai? Dunia ini begitu cepat berubah. Begitu cepat berubah. Situasi kita, kondisi kita, juga teknologinya, dan yang lain-lain begitu cepat berubah segalanya. Apalagi sekarang muncul paling yang kelihatan itu adalah dunia artificial intelligence, AI. Sekarang tidak perlu lagi manusia dalam pendidikan, dalam medis, bahkan dalam teologi, pengembalaan, khotbah. AI lebih pintar, lebih terharu isinya khotbah daripada manusia sendiri. Ini sekarang perubahannya begitu luar biasa yang terjadi. Sekarang perasaan itu lebih penting daripada kebenaran. Oh, kalau perasaannya enak, semua orang berbondong-bondong di sana. Walaupun di sini satu sisi berteriak-teriak tentang kebenaran, tapi di sana tidak ada orang.
hanya perasaannya enak. Wah, dihibur, semua ke sana. Akhirnya gereja Tuhan makin lama makin pengaruh sekularis. Bahkan yang bisa terjadi daripada Alkitab lebih mencari metode dan cara suksesi hidup. Ini sekarang yang kita mengalami di tengah-tengah dunia yang begitu cepat berubah. Tapi satu hal yang kita harus tahu, walaupun dunia ini begitu pesat berubah, tapi satu hal yang tidak berubah-ubah. Itu apa? Itu adalah Bible. Itu adalah Bible. Tadi kita sudah bacakan ayat firman Tuhan itu. Zaman Hosea, Nabi Hosea, juga bangsa Israel, mereka itu kacau balau itu. Zaman mereka juga itu, mereka sendiri merasakan ini zamannya cepat berubah. Karena apa? Karena mereka itu begitu cepat tertarik pada menyembah berhala. Walaupun mereka sudah ada itu formalitas untuk beribadah kepada Tuhan, membawa korban dan upacara-upacara mereka, tapi hati mereka sudah jauh dari Tuhan. Makanya Tuhan bersuruh melalui Nabi Hosea ini. Tadi kita sudah bacakan ayat pertama di sini. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Makanya hari ini saya menentukan tema khotbah saya. Back to the Bible for your future. Kalau itu yang for the future, ini yang secara umum. Tapi sekarang firman Tuhan berbicara kepada kita sendiri, kita masing-masing. Maka saya itu menentukan tema khotbah saya. Back to the Bible for your future. Yang pertama, kita perlu membangun masa depan kita. Kita harus berbalik kepada Tuhan. Ayat pertama dan kedua saya akan bacakan lagi. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan sebab Dialah yang telah merekam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membaluk kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah tua hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Di sini Nabi Hosea dia disuruh oleh Tuhan. Di tengah-tengah kondisi orang yang semua itu telinganya tertutup. Makanya dia berseru. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Nabi Hosea tidak pernah berbicara. Ayo kita perlu membuat sebuah metode. Memegang sebuah metode. Atau teknologi. Untuk mencari Tuhan. Ayo bangsa Israel bangkit kembali. Kita perlu membuat negara yang lebih kuat daripada bangsa-bangsa yang lain. Dia tidak pernah berbicara seperti itu. Dia tidak pernah berbicara tentang masalah ekonomi. Masalah kekuatan tentara mereka. Sekarang bangsa Israel mengalami masalah itu. Paling ujungnya masalah yang utama itu apa? Mereka sudah tinggalkan dari Tuhan. Makanya Hosea tidak pernah berbicara tentang masalah ekonomi atau masalah yang lain. Dia jelas tahu ini masalah ini apa. Karena sudah tinggalkan dari Tuhan. Kebanyakan orang itu seringkali yang berpikir terjadi masalah. Wah, mau mencari masalahnya dari luar itu. Oh, karena masalahnya itu. Masalah itu, karena itu. Tapi sebenarnya bukan. Kita harus mencari masalahnya dari kita sendiri. Dari dalam. Ini penting sekali. Sebagai hamba Tuhan sering-sering yang terjadi masalahnya di situ. Kita semua menjadi mahasiswa teologi. Menjadi dosen teologi. Menjadi itu tendik di sekolah teologi. Ini tidak menjamin kita sudah dekat pada Tuhan. Walaupun belajar di kelas, jeripaya belajar persiapan untuk UAS. Bisa jauh dari Tuhan. Makin lama makin jauh dari Tuhan bisa terjadi. Walaupun persiapan khotbah. Persiapan khotbah. Tapi bisa lupa untuk berfokus berdoa kepada Tuhan.
Walaupun pengembalaan bisa terjadi. Makin lama makin itu tidak ada lagi semangat untuk mengasihi Tuhan. Bahkan mengasihi jemaat. Ini bisa terjadi. Salah satu krisis yang besar bagi hamba Tuhan itu apa? Itu adalah rutinitas. Sudah jadi biasa. Ini krisis. Sudah jadi biasa untuk membaca Alkitab. Sudah jadi biasa dengar firman Tuhan. Sudah jadi biasa melakukan ibadah. Ini rutinitas ini. Jadi sudah biasa untuk berdoa, ibadah. Di tengah-tengah rutinitas hilangnya apa? Semangat dan inspirasi. Walaupun tidak ada semangat, walaupun tidak ada inspirasi, jalan aja seperti yang gigi mesin tetap karena ada satu gigi ini bergerak, dia tidak mau bergerak, tapi karena gigi yang ini bisa itu bergerak, dia itu otomatis ini namanya rutinitas karena ada gigi yang lain memutar ke dia. Tidak ada semangat. Karena apa? Sudah itu dia diikat gigi. Walaupun dia tidak mau, dia itu otomatis melakukan ini namanya rutinitas. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tujuan untuk belajar teologi itu adalah mengenal Allah. 4 tahun, dulu 5 tahun jerih payah belajar. 5 tahun belajar tapi bisa menjadi waktu yang sia-sia jikalau tidak mengenal Allah. Untuk belajar Alkitab bukan untuk menyusun skripsi. Kita belajar Alkitab untuk mengenal Allah. Belajar sistematika untuk apa? Mengenal Allah. Hermeneutik untuk mengenal Allah. Begitu pusing-pusing dalam semester ini bahasa Yunani gitu ya. Bahasa Yunani, bahasa Ibrani, buat apa? Untuk mengenal Allah. Lebih mendalami mengenal Allah. Kata ini yang di dalam satu ayat firman Tuhan ini benar-benar firman ini Tuhan mau bicara apa untuk saya. Jadi bagi orang yang berbalik kepada Tuhan, di situ ada pemulihan. Jadi di dalam ayat pertama tadi kita sudah membacakan ayat yang pertama Desi. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Sebab dialah yang telah merekam dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ada disiplin dari Tuhan satu saat. Disiplin. Sebagai macam disiplin. Disiplin dari Tuhan sendiri. Disiplin gereja. Banyak orang salah paham. Seperti disiplin ini yang sepertinya rasanya saya dibuang. Tidak. Jangan salah paham mengenai disiplin. Tujuan disiplin itu untuk pemulihan. Petrus walaupun dia jatuh, tapi dia dipulihkan oleh Tuhan. Markus yang telah menjadi tim misi dari Rasul Paulus di tengah-tengah perjalanan pelayanan dia takut, dia larikan diri, tetapi dia dipulihkan. Apalagi Rasul Paulus, dia seorang penganiaya, tapi dia dipulihkan. Dipulihkan. Perkataan yang sederhana, orang yang bertemu dengan Tuhan, orang yang berbalik kepada Tuhan, orang yang kembali pada firman Tuhan, ada masa depan. Bagi orang demikian ada masa depan. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara untuk masa depan pribadi kita apa yang perlu kita melakukan? Poin yang kedua, kita harus berusaha mengenal Allah. Ayat yang ketiga di sini. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat. Mari kita mengenal. Sering-sering mungkin pernah dengar ya ini kata mengenal. Ini dengan bahasa Ibrani itu yada. Yada itu apa?
Ini bukan hanya tahu secara itu yang cuma itu permukaan saja itu. Maksudnya itu yang hanya informasi dan pengetahuan. Bukan. Di sini mengenal yada ini artinya tahu secara personality. Secara personality. Beda dengan pengetahuan dengan mengenal Allah. Tahu Allah dan mengenal Allah ini jauh berbeda. Salah satu contoh. Mungkin semua kalangan orang Kristen sudah itu mengenal Pak Pendeta Stephen Tong. Karena salah seorang tokoh yang begitu pengaruh besar dalam abad ini. Semua tahu. Kalau Pak Stephen Tong, oh ya aku tahu. Tahu sejauh mana. Hanya nama saja. Atau pernah dengar khotbahnya dia. Atau pernah bertemu secara pribadi. Gimana, sejauh mana mengenal dia itu. Jadi ketika kita ditanya oleh orang lain, kamu mengenal Stephen Tong? Ya, aku tahu. Tapi ini bukan mengenal. Kalau mengenal ini apa? Secara personality. Kebetulan semester ini saya pernah itu diundang gereja beliau itu. Untuk acara besar, untuk internasional. Lalu saya itu melayani sebagai penerjemah. Lalu ini kesempatan yang begitu luar biasa itu. Saya bisa bersama-sama duduk di kantor pengembalaan Patong sendiri itu. Banyak orang berpikir, oh kantornya dia mewah dan besar. Tapi tidak, kantornya sempit, kecil. Gerejanya besar, tapi kantornya kecil. Sederhana. Obrol-obrol di situ. Lalu makan bersama di semeja. Di sampingnya dengan ibu dan anaknya. Waktu saya dengar ini cerita-cerita dia, saya sangat tertarik bagi dia. Banyak hal yang belajar. Ini semacam mengenal. Ini mengenal dia. Jadi tahu dia, tak mengenal dia, bedanya di situ. Orang-orang Farisi zaman Yesus, mereka walaupun mereka pintar menghafalkan semua ayat firman Tuhan, tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Yudas Iskariot, dia 3 tahun mengikuti Yesus sebagai muridnya, tapi dia tidak mengenal Yesus. Tetapi Petrus, walaupun dia pernah jatuh, tetapi dia kembali lagi mengasihi Tuhan. Tuhan ingin kepada kita bukan hanya sekedar informasi atau pengetahuan. Tuhan ingin kepada kita ini hubungan yang intim dan akrab. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa depan kita tergantung pada kita sejauh mana kita mengenal Allah melalui firman Tuhan. Dunia ini sepanjang sejarah sampai hari ini, dunia ini tetap berubah terus. Akan berubah lagi juga itu. Ideologi juga berubah. Teologi juga itu berubah. Kebudayaan berubah. Teknologi berubah. Tapi firman Tuhan tidak berubah-ubah. Salah satu misi kita itu kompetensi. Kompetensi, kecakapan, dan karakter. Bagi hamba Tuhan, kompetensinya apa? Dan kecakapannya itu apa? Apakah itu popularity? Itu bisa menjadi itu kecakapan atau yang kompetensi? Atau dia itu yang membuat program yang begitu yang bagus, atau dia mempunyai karisma. Ini bukanlah untuk kompetensi dan kecakapan. Bagi hamba Tuhan yang paling kompetensinya itu firman Tuhan. Yang lainnya pintar, tapi kurang pintar untuk firman Tuhan.
Ini hamba Tuhan yang abal-abal yang seperti palsu gitu loh. Firman Tuhan mengubahkan Martin Luther. Terjadi itu reformasi. Bukan dengan itu sebuah strategi. Wah ini reformasi, kita harus itu ada gerakan reformasi ya. Kita harus mempunyai strategi. Seringkali yang di ladang misi banyak konferensi, strategi misi. Buat apa? Cuma capek-capek saja itu. Strategi. Gerakan reformasi tidak ada strategi. Tapi firman Tuhan mengubah Martin Luther. Hanya satu ayat yang begitu singkat dari Roma pasal pertama ayat 17. Yaitu orang benar akan hidup oleh iman. Satu ayat firman Tuhan ini bisa mengubahkan hati Martin Luther. Firman Tuhan mengubahkan John Wesley. Firman Tuhan membangkitkan gereja Korea. Firman Tuhan membangkitkan gereja Indonesia juga. Tapi sekarang arahnya kemana? Arahnya kemana? Kita harus bertanya. Di tengah-tengah perkembangan sejarah kekristenan. Di situ selalu kita bisa menemukan Tuhan memakai orang yang dipegang oleh firman Tuhan. Orang yang begitu mengenal Allah secara dalam itu. Tuhan memakai. Jadi melalui mereka ini sejarahnya berubah dan berkembang secara luar biasa. Kita belajar. Apa yang bisa menentukan masa depan kita Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah gelar? Apakah mengenal tokoh-tokoh besar? Atau kompetensi? Bukan. Tergantung pada sejauh besar mana kita bisa mengenal Allah. Kompetensi kita adalah mengenal Allah melalui firman Tuhan. Jadi walaupun nanti bisa wisuda di sekolah, tapi kita tetap menjadi siswa. Seumur hidupnya kita semua menjadi siswa. Siswa apa? Siswa belajar Alkitab. Proses gelarnya bisa selesai. Tapi menjadi siswa untuk firman Tuhan itu sepanjang umur tidak selesai. Tetap berjalan. Maka poin yang ketiga, untuk masa depan kita, apa yang kita perlu? Daripada formalitas, kita perlu memulihkan mengenal Allah. Ayat 4 sampai ke 6 saya akan bacakan. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan meluku. Dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ayat 3 di sini. Tuhan menegur pada bangsa Israel. Menegur apa? Mana kasih setiamu? Mana kasih setiamu? Seperti kamu ini kasih setiamu seperti kabut pagi. Kabut pagi sementara. Waktu yang senang saja itu ada seperti seolah-olah ada kasih setianya. Tapi waktu yang susah hilang semua. Kalau mataharinya sudah lebih panas, hilang. Kalau senang-senang, wah semangat, sukacita. Tapi waktu susah semua hilang. Semua itu yang liklair, semua itu yang mundur ke belakang. Seperti embun yang hilang pagi-pagi benar itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, bangsa Israel zaman Hosea. Mereka itu semua melakukan rutinitas mereka itu tetap. Tidak pernah tinggalkan aktivitas agama, rutinitas mereka itu. Tua pagi, tua siang, tua malam, 3 kali ini tetap. Juga itu mereka membawa korban-korban bakaran. Mereka itu melakukan upacara agama yang besar-besar. Sama sekali tidak pernah tinggalkan semua itu formalitas mereka itu.
Tetapi Tuhan tidak senang pada mereka. Kenapa? Kenapa? Walaupun mereka itu mengikuti segala macam itu aktivitas agama mereka, tidak ada hati kepada Tuhan. Ini masalahnya. Tidak ada hati untuk Tuhan. Memikirkan yang lain. Oh sekarang, oh tuh ini gimana? Sahamku ini gimana? Bisa itu naik atau turun? Wah ini gimana ini? Yang sekarang bisnisku ini bisa itu lancar atau tidak? Wah ini gimana hari sekarang itu ada Piala Dunia gitu ya. Sekarang sedang itu tim nasional Korea sedang itu bertanding dengan ini apa namanya Afrika Selatan itu. Wah sekarang ini real time itu. Wah di tengah-tengah ibadahnya, wah ini gimana ya sekarang tim Korea ini sudah itu dikala itu 1-0 dari itu. Waduh ini gimana? Walaupun ikut rutinitas, tapi tidak ada hati kepada Tuhan. Ini masalah bangsa Israel. Makanya di sini ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Apakah Tuhan ingin kepada kita? Nanti sesudah wisuda yang bisa itu membuat atau merintis gereja yang besar, memegang itu jemaat yang besar. Apakah Tuhan ingin kepada kita khotbah yang begitu yang luar biasa? Atau membuat program-program atau strategi? Bukan. Tuhan ingin kepada kita kasih kepadanya. Kasih setia kepadanya. Ini keinginan Tuhan pada kita. Tuhan ingin kepada kita lebih mengenal Dia. Lebih mengenal Dia. Banyak hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah pelayanan jatuh. Kenapa hamba Tuhan bisa jatuh? Ada itu yang mahasiswa teologi juga sama itu. Walaupun jeripaya 4 tahun, 5 tahun belajar di sini untuk mau menjadi hamba Tuhan. Tapi sesudah wisuda, dia tidak lagi melayani di gereja. Dia mencari bisnis sendiri. Buat apa masuk di sini? Kalau bisnis yang sekolah itu sekular aja itu. Kalau mencari uang, jangan berhenti. Pilih sekolah lain aja itu. Cuma Bapak Ibu dosen saja itu pusing-pusing, tidak ada hati untuk mengasihi Tuhan. Kalau seperti itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudara kita bisa melihat bangsa Israel. Hubungannya dengan Tuhan itu mereka sudah tidak ada lagi itu. Formalitas mereka itu sepertinya dekat pada Tuhan. Tapi kenyataannya tidak dekat pada Tuhan. Maka Tuhan ingin kepada bangsa Israel kembali dipulihkan kasih setianya. Dan hubungan yang intimnya. Juga Tuhan mau melihat motivasi dan sikap terhadap Tuhan. Ini keinginan Tuhan kepada bangsa Israel. Saya mau tanya, apa yang menjadi aset bagi kita untuk masa depan? Kalau dunia sekuler bilang, wah ini health, ini kesehatan itu paling besar, ini salah satu aset untuk kehidupan. Memang benar. Untuk hidup dunia ini, paling panjang 100 tahun. Lebih pentingnya bukan 100 tahun ini, lebih pentingnya di sana. Hidup kekal di sana. Di sini itu hanya fokuskan untuk health. Dan itu kemakmuran. Sukses. Dunia selanjutnya nanti gimana ya? Memang itu perlu gelar. Perlu itu teknik untuk pengembalaan. Tetapi lebih penting itu hubungan dengan Tuhan ini bisa menjadi aset yang paling utama bagi hamba Tuhan. Popularitas dari orang lain, mau dihormati orang lain, daripada itu lebih pentingnya berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Itu yang kita perlu berusaha sepanjang umur hidup kita. Ketika kita mau melakukan sesuatu. Bahkan melakukan sebuah tugas.
Mau entah tidak mau ada tugas. Coba bertanya, apakah pekerjaan ini Tuhan senang atau tidak? Melakukan sesuatu harus bertanya setiap saat, apakah Tuhan senang untuk aku melakukan ini atau tidak? Kalau tidak bisa menjawab, ya benar, jangan melakukan. Seandainya tidak ada bisa menjawab dengan yakin, ya benar ini, pasti Tuhan senang. Kalau tidak ada jawaban yang demikian, jangan melakukan. Tetapi di dalam hati kita, ya pasti ini Tuhan senang. Ayo secepat melakukan. Jangan itu ragu-ragu. Perlu itu melakukan. Mau simpulkan khotbah hari ini. Back to the Bible. Kita selesaikan satu semester genap ini. Masa depan kita tidak begitu gampang dan sederhana. Mencari tempat pelayanan nanti juga itu tidak begitu gampang dan sederhana. Makin lama makin susah, banyak itu yang masalah-masalah kompleks yang terjadi. Dunia juga cepat berubah. Pasti itu kebenaran ini lebih lagi itu diserang oleh itu pihak-pihak yang lain. Tapi waktu itu kita tidak perlu mencari metode-metode yang lain dan teknologi yang lain. Kita perlu apa? Waktu yang terjadi kekacauan kembali pada apa? Bible. Back to the Bible. Untuk masa depan kita secara pribadi. Harus kembali pada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan. Harus berusaha untuk mengenal Allah. Bukan hanya itu aktivitas formalitas. Tapi dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jikalau hati kita kurang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah aku ini. Dalam kesibukan. Dalam pemikiran-pemikiran duniawi. Ya Tuhan, aku ini sering tinggalkan dari kasih setiamu. Tuhan tolong dipulihkan aku ini. Agar aku ini lebih mendekati Engkau. Kita perlu berdoa. Untuk membuka masa depan kita. Untuk membuat aset kita yang begitu nyata. Back to the Bible. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan terima kasih. Hari ini kami bisa beribadah kepada Engkau. Dengan penuh-penuh syukur pada Engkau ya Tuhan. Karena dalam kesibukan, dalam banyak pergumulan, dan banyak jeripaya, itu pekerjaan kami yang sedang melakukan. Namun demikian Tuhan mengizinkan kepada kami dengan tubuh yang sehat, dan jiwa yang sehat, dan roh yang sehat, lebih mau mengasihi Engkau ya Tuhan. Berkatilah kami semua. Di tengah-tengah zaman yang penuh dengan kaos ini, kami mau kembali pada Engkau ya Tuhan. Kami mau kembali pada firman-Mu. Kami mau mengasihi Engkau lebih sungguh-sungguh. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.